Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman jayyida fil laili wan nahar. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yaum wa khaira ma fihi wa na'udzu bika min syarri hadzal yaum wa syarri ma fihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Qala hilaqudz dzikr. Shadaqallahul azim. Para jamaah sekalian, jamaah kajian Ahad subuh Masjid Kuba yang insyaallah di pagi hari yang penuh keberkahan ini, mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kita rahmat dan juga keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan juga mudah-mudahan dengan sababiah kita diam di dalam masjid ini, di tempat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan menjadi sabab diampuni segala dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, limpahan rahmatnya dan karunia-Nya serta seluruh curahan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita sebagaimana biasa, yaitu salat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan ta'lim atau thalabul ilmi. Kita mohon kepada Allah semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut, yang merupakan ilmunya Allah Subhanahu wa taala, berkenan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Selawat teriring salam yang selalu kita lantunkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita masih membahas salah satu daripada trilogi agama. Kalau di kampus disebutnya trilogi agama, itu Arkanuddin, rukun agama. Ya, jadi tafsiran dari hadis Jibril, Islam, iman dan ihsan itu. Trilogi tiga pokok dasar dalam beragama itu ya harus paham tiga pondasinya itu, yaitu ma'rifatul Islam, ma'rifatul iman, wa ma'rifatul ihsan. Mengenal tentang apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Nah, kemudian barulah dipolarisasi. Islam itu merupakan representasi dari fikih, dari tata cara kaifiat ibadah, baik yang sifatnya horizontal atau yang sifatnya vertikal kepada Allah. Kemudian iman itu representasi dari persoalan akidah, kepercayaan kita, iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman dan seterusnya, yang kemudian ada rukunnya sendiri disebut dengan arkanul iman. Nah, yang ketiga ada ihsan. Banyak para ulama kemudian mengambil definisi ilmu akhlak dan tasawuf dari pengertian ihsan itu. Anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Saya rasa tidak satu pun ilmu tasawuf yang tidak mengambil saripatinya dari pengertian ihsan. Kalau iya, bukan tasawuf, itu kebatinan. Itu kebatinan. Pasti mengambilnya dari anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Artinya ilmu tasawuf yang selama ini diajarkan itu semata-mata adalah pengembangan daripada penjelasan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari hadis Jibril. Kalau persoalan beda tafsir, persoalan beda yang macam-macam itu udah saya jelaskan bulan yang lalu. Ya, mau versi hadis Jibrilnya Ibnu Taimiyah silakan. Yang Anda pahami seperti itu silakan, nggak masalah. Asal tetap bisa ngopi, jangan berantem. Udah capek, ya ngeteh segalon biar kembung sekalian. Kalau pakai versinya syarah hadis Jibril Habib Zain bin Smith yang di Madinah juga silakan, nggak masalah. Ya,
Semuanya sama asalkan berdasarkan hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, 3 pokok inilah kemudian yang jadi dasar beragamanya kita. Karena ini merupakan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Umar ibn al-Khattab. Nah, kita sampai kepada puncak keberagamaan sebetulnya. Kenapa saya katakan puncak keberagamaan? Karena begini, Pak. Kita ini kan agama samawi ya, bukan agama ardi. Jadi ada agama samawi, ada agama ardi. Apa itu agama samawi? Agama yang berdasarkan wahyu. Agama yang dibawa oleh malaikat berdasarkan wahyu. Paling tidak ada 3 agama besar yang disebut dengan agama samawi. 1 Islam, 2 Kristen atau Katolik lah. Yang terakhir Yahudi. 3 agama ini porosnya sama sebetulnya. Nggak beda, nggak sama. Bahkan bapak moyangnya satu, Ibrahim alaihissalam. Kalau dirunut lagi, satu lagi Nabi Nuh alaihissalam. Dirunut lagi Nabi Adam alaihissalam. Paling tidak 3 agama besar ini, Yahudi, Kristen dan Islam, itu puncaknya sama atau pokoknya sama, nggak berbeda. Cuma kemudian ada inhiraf, penyelewengan, itu internal agama masing-masing atau kepercayaan masing-masing. Kita bicara tentang doktrin. Secara akidah mereka semua datang dari prinsip ketuhanan yang sama. Apa itu? La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kemudian ada tafsiran, ada penyelewengan dan seterusnya. Itu persoalan internal dan juga persoalan oknum-oknum saja. Jangankan agama Kristen, agama Yahudi, di Islam aja nyeleweng banyak kok. Banyak oknum-oknum ngaku nabi, padahal udah zaman TikTok. Ngaku segala macam begini-begini, padahal udah zaman yang luar. Wah, macam-macam dah. Saking kebelingernya ngaji itu, pulang ngaku nabi, ngaku malaikat. Macam-macam udah. Jangankan di agama lain, di Islam sendiri banyak sekali begitu sama. Ya, itu kan yang kita fahami, yang kita ketahui. Gitu. Artinya apa? 3 agama ini memang diceritakan Allah dalam wahyu, dalam Al-Quran. Disebutkan bahwa pangkalnya sama, diturunkan sama dengan nabi yang berbeda-beda dan syariatnya yang berbeda-beda. Jadi ada agama samawi, ada agama ardi, beda dengan agama bumi. Agama memang yang dibangun oleh manusia. Bukan berasaskan kitab suci, bukan. Paling tidak 3 agama besar ini, 3 agama samawi ini punya kitab suci. Doktrin sentralnya secara akidah sama, yaitu tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah khaliqu kulli syai', yang menciptakan segala sesuatu di alam semesta ini. La khaliqa atau la sani'a illallah, tidak ada sani, tidak ada pencipta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika agama samawi itu dianggap datang dari jauh gitu loh. Datang dari langit ke bumi untuk manusia, apakah agama itu akan kemudian kembali lagi ke Allah? Nah, jawabnya gampang sekali. Agama itu bukan untuk Allah, dari Allah untuk manusia, bukan untuk Allah. Gitu kan, Pak? Agama itu bukan untuk Allah, tapi untuk manusia. Datang dari Allah untuk manusia. Nah, maka manusia sebagai pelaku daripada ajaran agama ini harus kembali kepada manusia itu sendiri. Cuma kaifiyat tata caranya itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang beragama kemudian tidak ada efek sosialnya, tidak ada efek kemaslahatan manusianya, ini yang kemudian dipertanyakan. Sebetulnya ini agama untuk Allah atau untuk manusia? Semua mengatakan bahwa syariat ini, termasuk Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah, bahwa semua syariat Allah itu diperuntukkan untuk maslahat manusia, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib sholat Allah apa kita? Yang wajib puasa Allah atau kita? Yang wajib kita sebagai manusia, bukan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak sholat, kita yang bahaya, bukan Allah. Apa gara-gara kita nggak sholat hari ini kemudian Allah luntur ketuhanannya? Kan nggak juga. Jadi agama dari Allah untuk manusia kembali kepada manusia,
bukan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka tema kita sekarang bicara tentang akidah dan kemanusiaan. Beragama harus berefek kepada kemanusiaan. Mohon maaf Pak, saya kasih contoh simpel. Kita beragama, tapi semakin beragama semakin paham, semakin rusak hubungan sosial kita. Kitanya yang salah beragamanya. Agama ini harus berefek pada kesalehan sosial. Gak boleh enggak. Kalau tidak, andanya salah beragama. Karena kita diciptakan Allah itu berpasang-pasangan. Syu'ub wa qabail li ta'arafu. Itu doktrin sentral beragama kita. Wah, saya pahamnya ini. Gak apa-apa yang lain, saya caci maki, saya beda paham juga gak apa-apa. Ajaran siapa? Nabi atau setan dipakai? Kalau ajaran Rasulullah tidak seperti itu. Semua kelompok sangat dihormati oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak peduli dia agamanya apa. Saya Islam mencintai semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jangankan beda paham, beda agama pun saya bantu. Beda keyakinan pun saya bantu, saya tolong atas dasar kemanusiaan karena semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi cuman beda paham. Nah, ini kan bingung kita. Menghargai sesama aja belum tentu paham, ya kan? Apalagi di luar agama. Ini yang kadang-kadang kita nggak mengerti, ya. Jadi semakin bertambah pengetahuan sebetulnya, hukum sosialnya harus semakin soleh. Ini namanya efek beragama karena harus dirasakan oleh manusia, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tinggal melihat aja, Pak. Allah tinggal melihat aja bagaimana manusia memakai agamanya. Kalau itu berefek pada ketegangan sosial, berarti keluar dari prinsip ajaran itu. Ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an dengan bertakwa kepada Allah, maka jangan pernah berpecah belah kepada Allah Subhanahu wa taala di hadapan manusia. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jangan agama, pemahaman dijadikan alasan untuk kita tafarruq. Jadi orang semakin berakidah, semakin sadar dirinya siapa. Ketika semakin sadar dirinya siapa, semakin mengenal dirinya siapa, maka semakin faham dengan kondisi makhluk ini. Kalau saya adalah ciptaan Allah, Anda adalah ciptaan Allah, saya nggak peduli Anda agamanya apa. Anda ciptaan Allah, saya ciptaan Allah, saya lemah, Anda lemah, kita sama. Yang lemah harus saling membantu, saling tolong menolong. Yang kuat harus melindungi. Makanya yang lemah meminta yang kuat menaungi yang lemah, kan begitu. Begitulah Allah Subhanahu wa taala. Harusnya orang yang lemah yaftaqiru ila rabbih, dia minta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Jadi semakin berakidah, semakin mengerti siapa dirinya di hadapan Allah, maka semakin kesolehan sosialnya terbuka. Disinilah kemudian ada teori dari orang-orang barat disebut dengan teologi bumi. Teologi bumi itu bagaimana akidah berefek pada tatanan sosial. Bukan lagi tatanan-tatanan langit terlalu jauh. Kita bicara tiap hari langit terus, urusan akhirat terus. Kita lupa, agama ini punya spirit sosial yang luar biasa. Kita beragama bagaimana menyelesaikan solusi kemiskinan. Agama bagaimana menyelesaikan solusi ekonomi dan seterusnya. Itu juga kan tugas agama sama. Jadi enggak selamanya majelis taklim bicara hal yang tinggi-tinggi tentang langit. Itu udah banyak dibahas oleh para ulama. Bagaimana supaya beragama kita ini berefek pada tatanan sosial yang luar biasa. Maka ada yang disebut dengan istilah fikih fikih aqliyat. Ini istilahnya dari seorang ulama besar dulu yang baru meninggal kemarin, siapa? Syekh Yusuf Qaradawi. Fiqhul aqliyat, ya, fikih minoritas. Ya, fikih minoritas. Bukan fikih yang aglabiyah, bukan yang umum, bukan yang mainstream, tapi fikih minoritas. Kemudian juga fikih sudah enggak lagi bicara tentang teknis ibadah. Itu sudah selesai persoalan itu. Kita bicara bagaimana fikih itu melihat tatanan sosial, melihat kemiskinan, melihat orang-orang yang tidak punya lapangan kerja dan seterusnya. Bisakah seperti itu? Agama mulai merambat pada persoalan-persoalan umat.
Tidak lagi persoalan surga neraka, dosa atau pahala. Itu pasti. Namanya pahala pasti, namanya siksa pasti. Nggak mungkin enggak. Orang yang beramal soleh diberikan pahala oleh Allah. Itu kan janji Allah. Orang yang berbuat dosa itu akan diiqab oleh Allah. Itu janji Allah. Nah ini tugas kita banyak sekarang. Bagaimana supaya agama ini dirasakan secara universal. Tidak hanya oleh orang-orang yang ngaji dan yang belajar, yang menuntut ilmu saja. Ini para jamaah sekalian rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf Pak ya, kalau mau ngobrol saya agak keganggu ini. Ya, saya agak keganggu. Ngobrolnya pelan-pelan aja kalau nggak dengerin omongan saya. Sayanya keganggu Pak. Atau bapaknya gantiin saya di sini, nggak masalah. Saya keganggu sekali, mohon maaf. Itu, saya udah pernah bilang seperti itu. Jadi nggak konsen sayanya, materinya nggak konsen. Di sini saya ngobrol, di sana ngobrol, bagaimana? Mohon maaf Pak. Jadi materinya bicara tentang persoalan-persoalan sosial. Ya, ini yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah orang atau seorang muslim yang harus diketahui pertama kali adalah dia harus mengetahui bagaimana tentang kosmologi alam semesta ini. Kita ingin mengenal Allah Pak, itu nggak bisa langsung. Jadi butuh perantara makhluk ini dulu. Kita dikenalkan oleh Nabi, begini nama-nama Allah, begini Al-Quran, begini syariat Allah, begini tata cara sholat. Jadi melalui Nabi dulu. Melalui sesama manusia, melalui kosmos alam semesta ini. Maka ada seorang ulama besar dulu di awal abad Hijriyah, ada namanya Yahya bin Mu'az Ar-Razi. Itu mengatakan, jika ingin kenal Allah, mengetahui agama ini dengan secara maksimal dan ideal, fahami dulu bagaimana makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Imam Ghazali menulis buku judulnya Al-Hikmah fi Makhluqatillah. Rahasia tentang ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah menciptakan langit, bagaimana Allah menciptakan bumi, bagaimana Allah menciptakan alam semesta ini. Ketika kita mengenal makhluk Allah, itu bisa menjadi tangga untuk kita bisa jauh lebih mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Persoalannya adalah, kenapa sekarang ketegangan sosial terus berlanjut, tapi belajar agamanya juga terus rajin. Ini kan ada yang salah Pak. Semakin dalam belajar agama, tapi ternyata ketegangan sosialnya semakin kuat. Berarti ada yang salah di sini. Salahnya kenapa? Masing-masing punya pikiran merasa paling benar. Padahal kalau dia tahu kemanusiaan dia di hadapan Allah, tidak satu pun manusia yang mendapat klaim kebenaran kecuali para nabi dan rasul. Meskipun Anda kiai, meskipun Anda ustadz, tidak ada jaminan Anda lebih benar dari orang lain. Tidak ada jaminan Anda lebih mulia dari orang lain. Seharusnya berteologi, berakidah seperti itu. Mengetahui kehinaan kita, mengetahui kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka man arafa nafsah, orang yang kenal dirinya dengan baik, saya makhluk, saya orang yang hina, saya orang yang lemah, saya ciptaan Allah, saya diciptakan sama dengan yang lain. Faqad arafa annahu makhlukun adraka annallahu wal khaliq. Maka dia akan kenal bahwa dirinya adalah makhluk yang hina dan diciptakan oleh zat yang maha mulia, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi udah nggak ada lagi ihtikor kepada makhluk. Kita merasa lebih baik dari orang lain. Kita merasa kemudian menghardik orang lain cuma gara-gara persoalan agama. Apalagi besok persoalan-persoalan politik diseret-seret ke agama. Jadilah politik identitas. Saya seringkali katakan kalau saya ditanya politik nggak akan pernah saya jawab karena saya bukan sarjana politik. Tapi kalau bicara soal agama semampu saya jawab. Kenapa? Kadang-kadang yang membuat kita pecah belah Pak, persoalan dunia diserempet-serempetkan ke agama. Udah cukup persoalan dunia ini memecah belah manusia. Dunia itu hina, jadikan di bawah, kita injak, jangan dimasukin ke hati Pak. Ini dimasukin ke hati. Jangan, yang kagak Golkar pokoknya nggak boleh sholat lah. Kok begitu? Pokoknya yang kagak PKS juga kata nggak boleh sholat di sini. Ngapa partai masuk ke hati? Biar iman aja yang masuk. Dunia itu buang jauh-jauh, nggak usah masukin ke hati. Siapapun kalau dia orang beriman, ya silakan, kan begitu. Persoalan duniawi jangan masukin ke dalam hati kita.
Karena itu nanti yang akan menjadi dasar pemecah belah di antara manusia, antara orang beriman. Nah, para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika orang mengerti bahwa dia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, wa man arafa nafsah fa inna nurallah yadkhulu qalbah. Jika dia kenal dirinya dengan baik, Pak, cahaya Allah masuk. Masuklah ke hatinya. Diberikan pengenalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Timbullah efek-efek kesalehan sosial kita di hadapan manusia. Inilah prinsip-prinsip ajarannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Nabi, Pak, dalam hadisnya bilang bagaimana? Al-muslim man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Ini sebetulnya hadis tentang kemapanan bertauhid. Orang semakin dalam beragamanya, semakin soleh lisan dan juga tangannya. Orang semakin beriman kepada Allah, semakin merasa aman orang lain dekat dengannya. Begitulah Allah ketika sudah sayang dengan hambanya. Hambanya merasa aman ketika dekat dengan Allah. Tidak merasa terancam dari setan, tidak merasa terancam dari godaan syahwat, karena sudah merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-mu'min man aminahun nas. Mukmin itu adalah orang yang orang beriman lain dekat dengan dia merasa aman, tidak digunjing, tidak disakiti, tidak dicaci maki, tidak macam-macam lah. Itu contoh orang beriman. Jadi imannya bukan cuma di hati, berefek pada kesolehan sosial. Disinilah kemudian relevansinya, kaitannya antara akidah dengan persoalan humanis atau kemanusiaan. Jika semakin beragama, semakin rusak hubungan sosialnya, berarti ada persoalan yang salah dalam pemahamannya. Ini para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sebetulnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, ya ayuhan nas inna khalaqnakum. Ini naknya alif, ada alifnya loh, Pak. Inna khalaqnakum min zakarin au unsa. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arrafu. Terakhir ayatnya apa tuh? Ada ayat inna akramakum indallahi atqakum. Itu bangunan teologisnya. Semuanya sama kecuali satu yang membedakan, kualitas takwanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang RT bisa lebih soleh di hadapan Allah daripada RW-nya. Kagak ngaruh. Mentang-mentang RW gue lebih soleh, nggak ada ceritanya itu. Yang lurah bisa lebih soleh daripada wali kotanya. Sama-sama punya potensi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang awam bisa lebih dicintai Allah daripada orang-orang yang berilmu. Tergantung bagaimana ketulusan niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqa. Maka dalam bahasa Arab, atqa itu artinya isim tafdil. Orang yang takwanya lebih melampaui si fulan. Persoalannya, takwa itu bukan verbal. Saya bertakwa, bukan begitu, bukan. Saya beriman, bukan begitu, Pak. Takwa itu apa yang diimplementasikan melalui amal. Paling tidak dua. Satu, vertikal kepada Allah. Dua, kesalehan sosialnya. Jadi kalau semakin taat beragama tetangga sebelah enggak makan didiemin, berarti salah itu. Jangan sampai kayak di rumah Kalideres. Berapa orang itu? 4 orang ya? Sampai kagak makan itu, Masya Allah. Ditanya tetangganya, bukannya kita kagak tahu Jakarta. Cuman emang dianya aja yang enggak. Iya, enggak gaul dan segala macam. Lantas saja kering itu, Masya Allah Rabbi. Ya, tapi kalau orang mukmin mah pasti tahu itu. Orang muslim mah pasti tahu bagaimana cara bertetangga yang baik. Cuman tergantung bagaimana orangnya. Adar qoblal jar. Itu kan ada, Nabi pernah mengatakan bahwa rumah tuh bagaimana tetangganya dulu. Lihat, kalau tetangganya itu kira-kira jarang sholat, jarang ngaji, ya wanti-wanti lah ya. Takut, iya kalau dia yang ngikut kita. Kalau kita yang ngikut dia, malah jadi kagak doyan ngaji, kagak doyan ibadah, kira-kira begitu. Ini para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang lebih baik di hadapan Allah adalah efek daripada takwa itu apa? Bukan teori takwanya, bukan. Saya sering kali, walaupun saya dosen, Pak,
Tapi saya nggak terlalu suka teori. Teori itu kan menyulitkan yang mudah. Sebetulnya mah gampang, cuma disusah-susahin. Jadi lebih hebat ustadz sama kiai daripada dosen sebetulnya. Kalau dosen itu nyulitin yang mudah, kalau kiai mudahin yang nyulit. Mudahin yang sulit. Yang sulit dibikin mudah, dikemas jadi mudah. Begitu tugas kiai. Tapi kalau dosen yang gampang aja nih, harus pakai teori begini, silang apa segala macam. Nah itu. Walaupun saya dosen, saya nggak suka teori. Meskipun disertasi saya pakai beberapa teori itu. Tapi saya nggak suka yang teori-teori. Saya sukanya langsung real aplikasi. Itulah modal masuk surga. Betul nggak? Malaikat saya ini paling banyak teori di dunia. Kagak penting loh teori-teori lagi. Amal, mana sedekahnya, kan begitu. Mana puasa sunnahnya, mana qobliyahnya, mana witirnya. Itu yang ditanya. Bukan persoalan ilmunya iya. Tapi ilmu yang kemudian berbuah jadi amal. Itulah yang diminta oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi modal kita apa dua sebetulnya. Satu ilmu, dua amal soleh. Orang berilmu doang kagak beramal soleh. Sinting kata Al-Ghazali. Bagaimana belajar doang kagak mau mengamalkan ilmunya. Orang beramal doang kagak make ilmu juga rada miring kepalanya. Bagaimana sholat semaunya, nungging ruku semaunya, sujud palanya sampai nempel banget. Ya kan? Kagak bangun-bangun lagi sujudnya. Sampai pules. Ya kan? Kemudian juga sedekah nggak tahu tata caranya. Kaifiat ibadah semau syahwatnya aja. Ya nggak bisa, ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi supaya ada efeknya. Bagaimana takwa implementasinya melahirkan amal-amal soleh. Inilah kemudian yang jadi tuntutan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang disebut dengan akidah. Akidah kan sebetulnya bahasa Arab, Pak. Kemudian jadi bahasa Indonesia. Karena kebetulan bahasa Indonesia ini kesulitan sinonim. Bahasa kosakatanya dikit banget itu. Jadi ngambil dari Arab, ngambil dari Inggris, ngambil dari mana tahu dah tuh. Banyak lah. Terutama dari Arab tuh bahasa akidah. Sama ilmu. Ilmu itu bahasa Arab. Jadi ilmu. Akidah diambil dari kata aqoda. Mu'taqad. Sesuatu yang terikat. Kepercayaan yang ada di dalam hati manusia. Maka apa saja kalau nyinggung akidah pasti emosional. Biasanya begitu. Apa saja yang menyinggung persoalan akidah sifatnya emosional. Kenapa? Karena yang adanya di dalam hati kepercayaan. Makanya kemarin tuh persoalan yang nendang sesajen itu, Pak. Itu saya angkat di disertasi saya. Anda soleh tapi jangan begitu caranya. Nggak bisa begitu. Kecuali Anda hidup satu negara semuanya muslim. Silakan. Kan enggak juga. Ada agama-agama lokal, ada agama-agama yang lain dan segala macam. Enggak begitu cara berdakwahnya. Nah kemudian barulah saya runut bagaimana kita memakai sifat Allah. Bagaimana Allah Maha Rahman Rahim, kita Rahman Rahim dengan... Wah kalau begitu Ustaz berarti membiarkan kemusyrikan. Bukan membiarkan kemusyrikan, emang dia budek tiap hari ada tua masjid. Kita udah dakwah, Pak. Tinggal bagaimana hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba tanya orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang enggak muslim. Tiap hari dia dengar nasihat ibadah apa enggak? Dia dengar nasihat, padahal dia juga tahu tuh rukun sholat kalau tanya aja. Dia tahu bagaimana kewajiban sholat. Kami tahu Ustaz, karena tiap hari kami tuh dengar ceramah-ceramah dari toa meskipun di rumah. Iya kan? Cuman enggak datang aja. Karena kita mayoritas muslim. Begitu. Jadi enggak begitu caranya dengan obrak-abrik apa segala macam. Itu saya kaitkan dengan persoalan teologi masuk ke ranah bumi. Bagaimana caranya? Semakin soleh, semakin bijak berdakwahnya. Semakin soleh, semakin luar biasa cara berdakwahnya. Begitulah yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi daerah Jawa masih kental dengan begitu. Bapak tahu Kejawen kan? Orang Kejawen itu tafsirannya kadang beda-beda, Pak. Beda-beda. Dia ditanya kok nggak sholat? Sholat kami, cuman beda. Begitu ngomongnya. Tapi Islam loh. Tapi Islam berbeda. Nah sekarang kita mau membumi hanguskan, kan nggak bisa juga. Apakah dulu ketika Nabi datang ke Madinah ada agama-agama lokal di situ, kemudian dibasmi secara brutal oleh Rasulullah? Saya rasa enggak. Malah semua diberikan haknya untuk beragama, beribadah masing-masing. Tapi Nabi tetap berdakwah. Nabi tetap berdakwah. Ini yang kemudian menjadi pusat perhatian masyarakat Madinah pada saat itu. Oh ternyata Islam luar biasa.
menghormati kepercayaan, menghormati agama lain, menghormati hukum sosial, menghormati persoalan perbedaan di tengah-tengah komunitas masyarakat dan semacamnya. Masuk Islam sendiri akhirnya berbondong-bondong. Apalagi ketika Fathu Makkah. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Berbondong-bondong, Pak. Karena keluhurannya akhlak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka saya sering sekali katakan, Pak, uswah hasanahnya Rasulullah berdasarkan akidah yang sahih. Kalau akidahnya valid, sahih, maka akan melahirkan akhlak yang luhur seperti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, kalau kita tahu hakikat manusia itu seperti apa, sebetulnya kita nggak pantas berbuat apa-apa di hadapan Allah, apalagi di hadapan manusia. Yang pertama, manusia itu min haisul jinsi min unsurit turab. Manusia itu diciptakan dari turbah. Ada yang bilang turab, ada yang bilang turbah. Nabi pernah bilang begini, ju'ilat li al-ardu, dijadikan bumi ini untuk saya masjidah, sebagai masjid. Wa turbatuha tahuro, dan tanahnya itu, debunya itu diciptakan Allah menjadi suci, makanya boleh buat tayamum. Itu kata Nabi dalam hadis. Nah, maka kalau kita tahu esensi kita adalah dari tanah dan bapak moyang kita Nabi Adam alaihissalam juga dari tanah, maka tidak ada perbedaan antara si A dengan B, fulan dengan si fulan. Yang membedakan adalah satu, kualitas amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan juga kualitas apa yang dia percaya, yang dia yakini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang dianggap akidah oleh kita pada saat ini sekarang sudah berubah. Kenapa orang sekarang mencampur adukan antara akidah dengan persoalan-persoalan yang lain? Kemudian fikih dengan persoalan-persoalan yang lain. Kemudian akhlak dengan persoalan-persoalan yang lain. Karena untuk saat ini, Pak, sudut pandangnya harus banyak. Kita sulit melihatnya dengan keragaman keragaman manusia, kemudian modernisasi yang tidak terbendung, kemudian juga liberalisasi yang tidak terbendung. Bagaimana cara kita menanggapinya? Islam itu atau sudut pandang Islam harus bisa berdialog dengan konteks sekarang ini. Salah satunya adalah menjadikan akidah sebagai solusi perubahan sosial. Itu yang kemudian ditawarkan dalam teori Hasan Hanafi, seorang intelektual dari Mesir. Jadi kalau kita kan dulu bicaranya sifat Allah, bicaranya Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim, itu kan bicara langit. Bicara yang transenden, yang suci. Sekarang kita bicara bagaimana menuntaskan kemiskinan dengan kepercayaan kita kepada Allah. Bahwa Allah mengasihi yang yatim. Bahwa agama ini harus menuntut kita sayang kepada yang yatim, kepada orang yang miskin, kepada orang yang fakir. Maka orang semakin beragama, semakin cinta dengan anak-anak yatim. Itu kan jadi solusi jadinya. Makanya kenapa sekarang orang semakin banyak muslimnya, miskinnya juga kagak beres-beres. Makin nambah terus. Makin nambah terus. Ntar yang disalahin siapa dah? Ono, salah. Kitanya juga kadang bingung juga. Begitu. Udah sekarang mahasibu anfusakum. Kita perhitungkan diri kita masing-masing. Sudahkah keberagamaan kita ini melahirkan kepekaan sosial di antara kita atau tidak? Jangan-jangan istilah pergi haji itu kan, Pak, pergi haji itu kan simbol sebetulnya. Saya katakan kenapa simbol? Ya kalau kita pengen menuju Allah, menghadap Allah, memang Allah ada di Ka'bah. Nanti akan dibalikin begitu, Pak. Saya pengen ke Baitullah, mana Baitullah? Ka'bah. Coba lihat di dalamnya, pusaka doang pada. Nggak ada Allahnya. Itu hanya simbol supaya kita ini ketika menuju kepada Allah Subhanahu wa taala itu melalui proses yang panjang. Terutama adalah melalui hubungan-hubungan sosial ini, yaitu sesama manusia. Makanya Nabi Isra Mi'raj itu minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Jadi hablum minan nas dulu, bagaimana kesolehan sosial kita dilihat Allah, baru kemudian kesolehan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan heran, Pak, kalau orang soleh di hadapan Allah secara hukum sosialnya jelek, nanti masuk neraka. Masuk neraka. Rumusnya begitu. Jadi orang nih satu soleh, di sampingnya orang-orang miskin nggak pernah dilihat, nggak pernah ditanya tetangganya, nggak pernah dikasih makan.
itu ibadahnya selama ini habis, kemudian ditolak masuk neraka. Karena berapa banyak cerita Israiliyat menyebutkan seperti itu. Dan orang yang ibadahnya biasa-biasa saja, tapi kepekaan sosialnya luar biasa, melahirkan hubungan sosial yang luar biasa, kebetulan sosial yang luar biasa. Orang yang semacam ini layak masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saya renungi lama sekali, Pak. Kenapa kok fikih Islam itu 30% bicara tentang teknis ibadah, sisanya muamalat. Itu maksudnya apa? Maksudnya apa, Pak? 30% bicara teknis, paling ibadah tuh dari toharoh sampai haji aja kan. Nah sisanya bicara apa? Gadai-menggadai, jual beli, rohan, kirot, hutang piutang, itu aja kan. Persoalan jihad, hukum jinayat, pidana, itu kan maslahat manusia. Saya pikirkan matang-matang, ternyata inti dari ajaran beragama adalah kemanusiaan, bukan ketuhanan. Kata Allah, kagak ada elu juga gue udah jadi Tuhan. Itu kira-kira kalau bahasa Cipondohnya begitu. Kagak ada elu kagak sholat hari ini juga nggak ngaruh. Tapi kalau ente nggak sholat hari ini, ngaruh, bisa dicekek di akhirat, begitu kira-kira. Jadi nggak sama sekali. Kalau kita nggak, contohnya, ini satu Taman Royal 2, hari ini misalnya, waliyadzubillah, ini contoh aja. Hari ini masjid sepi, nggak ada yang sholat subuh, terus luntur Tuhannya. Ya enggak, Pak, nggak ngaruh sama sekali. Allah nggak butuh ibadah kita, tapi kitanya. Maka kata Allah, ketika ada saudaramu, engkau dalam beribadah, ada saudaramu minta tolong, batalin sholatmu. Ini mah enggak, aja terusin aja sholatnya. Enggak, saya lagi soleh-solehnya ini, batalin lagi. Ya salah beragamanya. Beragama harus timbul kepekaan sosial yang luar biasa. Rumusnya begitu Pak dalam fikih. Kalau kita sedang sholat meskipun sholat fardu, ada saudara kita minta tolong, enggak ada yang dengar, cuma ada kita doang yang dengar lagi sholat, batalin sholatmu, tolong saudaramu. Kalau Anda terus laksanakan sholatnya tanpa menolong, Anda beragamanya salah. Karena beragama harus melahirkan kesalehan sosial. Kata Allah, saya sekarang engkau nggak sholat pun nggak masalah, tapi saudaramu kalau nggak dibantu, dia bisa mampus hari itu juga. Kalau nggak ditolong, Pak. Ada orang minta tolong nggak ditolongin, maka ditanya dulu, Islam Kristen. Ya Allah, Robi, nggak usah pakai ditanya, Pak, tolong, dia manusia ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmatnya Allah tidak hanya sesama muslim, rahmatnya Allah nggak hanya sesama manusia, rahmatnya Allah sampai hewan paling hina pun dapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf, Pak, setan aja punya hikmah. Setan aja ada hikmahnya. Kenapa diciptakan setan? Kalau nggak ada setan, nggak kelihatan, Pak. Manusia tuh kalau nggak ada setan nih sebagai ujiannya, itu nanti nggak akan kelihatan mana yang tulus, mana yang kagak. Nggak ada syahwat dalam hatinya, itu nggak ada kompetisi dalam ibadah kepada Allah. Jadi ternyata masih ada hikmahnya, ada setan. Saking ada hikmahnya, dijadiin teman lagi, jangan dijadiin kawan lagi, temen yuk, ya jangan dijadiin teman. Ya. Kalau bisa kita faham mana yang menjadi ujian kita, mana yang bukan. Mana yang menjadi cobaan kita, mana yang bukan. Fokusnya kita mana, orientasi kita mana, itu harus kita lihat. Supaya kitanya tidak salah arah. Para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah maka yang terakhir Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menyebutkan, ada dalam surat Al-Hasyr. Maka saya senang sekali kalau baca surat Al-Hasyr ini, Pak. Senang sekali. Karena surat Al-Hasyr itu paling tidak 80% bicara kesolehan sosial. Ada ayat yang bunyinya begini. Kalau enggak salah ya. Itu tentang fa'aslihu bain, saya lupa awalnya itu apa? Fa'aslihu baina akhwaikum wattaqullah la'allakum turhamun. Begitu. Berbuat islahlah di antara sesama muslim. Berbuat islahlah di antara manusia. Karena itulah menjadi sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau saling rahmat di antara sesama, itu kemudian turun rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita beriman kepada Allah, harusnya nggak pilih-pilih dengan manusia. Karena Allah aja nggak pernah milih-milih manusia, Pak. Apa Allah milih-milih dulu tuh siapa yang nanti dikasih hidayah? Semuanya punya potensi sama.
Sekarang si A, besok bisa si B tuh yang dapat hidayah. Sekarang kita ahli ibadah Pak, jangan pede, besok bisa jadi ahli maksiat. Nggak ada yang dapat jaminan. Yang ahli maksiat jangan putus asa dan jangan dihina. Besok dia bisa lebih soleh dari kita. Siapa yang jamin? Nggak ada yang jamin Pak. Jadi semuanya ada kompetisi sehat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa aslihu baina akhwaikum wattaqullah la'allakum turhamun. Jadi ternyata kesalehan sosial itu mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya kita hidup dalam tatanan sosial ini dasarnya adalah agama. Ini yang kurang kita kaji kan persoalan itu. Selalu banyak kita bicara persoalan doktrin-doktrin langitnya. Sulit bicara tentang fikih basyariah. Saya mohon maaf Pak. Saya pernah ngisi kajian di masjid. Ya masih daerah sini, cuman nggak saya sebutkan ya. Masih daerah sini. Selesai kajian, saya bicara tuh sama beberapa ustadznya. Saya bicara, ngobrol lah begitu. Saya bilang begini. Ada yang bicara, saya nggak bicara apa-apa, cuma saya waktu itu lagi makan aja, orang lapar, makan aja. Ada yang nanya begini, lah itu jika ada orang-orang yang bukan Islam begini-begini minta kemudian nikah di KUA, agamanya minta secara ada punya buku nikah begitu dicatat secara negara oleh KUA. Jawabannya begini Pak, begitu harusnya masuk Islam dulu. Kita kan kantor urusan agama. Saya celetukin, Pak, Ustaz, saya ini orang KUA, saya bilang. Itu kantor urusan agama bukan agama Islam doang. Menteri agama bukan agama Islam doang, semua agama yang berlaku 6. Jadi jangan kemudian gara-gara ini maksud saya poinnya begini Pak. Anda Ustaz, Anda beragama, tapi menghardik kepercayaan orang itu bagaimana itu? Anda dakwah saja, tapi jangan caci maki kepercayaan orang. Enggak begitu Nabi mengajarkannya. Mencaci maki, kemudian harus begini. Kata, kalau begitu ya udah nggak usah tinggal di Indonesia katanya. Allahu Akbar kata saya. Enggak begitu caranya. Kementerian itu instansi pemerintah. Tugasnya adalah mewadahi agama. Bukan ngajarin agama. Salah Pak. Bukan ngajarin agama, bukan. Jadi tugas Kemenak itu mencatat saja. Karena tugas pemerintah adalah mencatat, menaungi warganya masing-masing. Jangan pilih kasih kemudian Islam doang atau apa doang, jangan. Semua sama. Sampai ada penyuluh agama Kristen juga sama. Saya penyuluh agama Islam, ada lagi penyuluh agama Kristen sama. Agama Konghucu sama. Dan seterusnya. Saya katakan, Pak, tafsiran tentang rukun nikah dalam fikih itu masih nisbi, saya bilang begitu. Wah nggak sah itu Pak Ustadz, kita kan pakainya Syafi'i segala macam. Saya ingat Kiai Sahal Mahfuz Kajen Pati, Kajen, Jawa Tengah, pernah bilang begini Pak, ketua MUI zaman dulu itu. Saya tidak pernah setuju lembaga pemerintah pakai mazhab resmi. Itu saya masih ingat. Nggak pernah setuju. Kenapa? Berefeknya akan bentrok tentang beragama. Inilah efeknya kalau lembaga Islam, lembaga pemerintahan punya mazhab resmi. Contoh, Kementerian Agama dipatok mazhabnya harus Syafi'i. Ya kan yang lain bagaimana? Emang di Indonesia Syafi'i doang Pak? Kan enggak kan? Ada yang lain kan? Kalau begitu kan sempit jadinya. Beragama ini sempit sekali. Karena kata Kiai Sahal Mahfuz, disinilah kurang rahmatnya Islam itu. Karena terlalu politisasi mazhab. Saya bermazhab Pak Syafi'i, tapi saya kurang suka dengan orang yang terlalu politisasi mazhab. Kurang suka. Ya Anda bermazhab aja, jadikan Imam Syafi'i sebagai imam kita dalam kaidah dalam fikih. Begitu misalnya. Imam Ahmad dalam fikih, Imam Abu Hanifah dalam fikih, Imam Malik dalam fikih, silakan. Karena semuanya mengikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau Anda sudah masuk politisasi mazhab, Anda menyalahkan mazhab lain, merasa mazhab Anda paling benar, Anda yang pantas masuk neraka duluan. Saya gituin aja udah amat dah. Kenapa Pak? Harusnya semakin beragama, itu semakin kesolehan sosialnya keluar. Bukan semakin eksklusif, bukan. Begitulah kalau kita lihat langkahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena ya alot ya udah, saya tinggal pergi aja udah. Ya, menghindari yang seperti itu saya bilang.
Ya, kalau kita mau diskusi ilmiah, kata saya bisa aja diskusi ilmiah. Karena saya ini kan dulu beberapa kali ikut dialog antar agama. Saya termasuk beberapa kali ngikut mata kuliah studi agama-agama. Terutama agama-agama langit ya. Agama Semitik, Yahudi, Kristen, Islam. Dan agama-agama lokal. Kata saya, kita cuma tahu dari Google aja, baca buku aja kadang-kadang. Macem-macem aja ngomongnya. Nggak begitu. Caranya nggak begitu. Ya. Ini para jamaah sekalian rahmati Allah. Jadi semakin beriman kepada Allah, semakin menyayangi makhluk ini. Itu artinya akidah sudah masuk dalam tatanan bumi. Dirasakan efeknya kepada manusia, kepada sesama. Ya Allah, dia itu orang soleh misalnya. Orang soleh semakin sayang. Orang soleh semakin baik dengan orang lain. Bapak kenal ada ulama besar dari Banjar, meskipun ada beberapa orang yang kadang-kadang menganggap negatif ya. Ada seorang pelacur datang gerombolan Pak. Gerombolan pelacur. Satu mobil ini. Datang ke rumah kiai. Ya ke rumah ulama lah begitu. Nah kemudian santrinya ini bilang begini. Bisa nggak pakai saya usir itu orang? Berani-beraninya su'ul adab nggak sopan datang kemari. Mereka tuh orang siapa? Saya orang siapa? Kita orang siapa? Kok berani datang ke rumah Pak Kiai, masuk ke pondok dengan begitu caranya? Ya kayak pakaian pelacur bagaimana Pak? Cuman ditutupin doang palanya begitu. Ya. Apa jawaban kiainya? Ya enggak apa-apa, terima aja. Disuruh terima masuk. Terima masuk. Ditanya ada apa keperluannya? Mau ada yang bisa saya bantu? Ternyata datang ke situ minta dibimbing pengen taubat. Tuh santrinya yang tadi udah suudzon aja. Baru dinasehatin, semakin beragama, semakin sayang dengan makhluk Allah. Jangan lihat profesinya, jangan lihat dia kerjaannya apa, lihat dia makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak pantas kita nggak menyayangi mereka. Kalau kita cinta kepada Allah, iman kepada Allah, Allah saja sayang dengan makhluknya. Coba Pak, yang maksiat aja dikasih nikmat nggak? Nikmat. Ada nggak orang cuman nikmat casing doang? Sebetulnya mah nikmat casing doang, dalamnya mah bukan itu. Ya. Orang makin maksiat sehat terus, sehatnya bukan nikmat sebetulnya. Tapi istidraj aja gitu. Cuman casingnya kelihatan kita manusia nih nikmat aja begitu. Ada nggak orang lagi maksiat bawa impusan? Lah kan kurang ajar itu. Nggak ada. Atau lagi sakit itu mungkin nekat banget itu. Nggak ada. Artinya apa? Mau dia ibadah atau tidak, Allah tetap sayang Pak sama hambanya. Mau dia taat atau enggak, Allah tetap sayang sama manusia. Mau dia makhluk Allah yang hina atau tidak, Allah tetap sayang sama manusia. Ketika kita iman kepada Allah, amanna billah wa bi rasulih, saya beriman kepada Allah, maka Bapak harus komitmen mengikuti bagaimana Allah menghormati hambanya, begitu juga kita menghormati manusia. Bisa enggak Pak Allah hancurkan sekarang semua yang kafir, yang tidak menyembah Allah? Bisa enggak? Bisa. Kenapa tidak? Karena Allah rahmat, Pak. Inna rahmati wasiat. Rahmat Allah luas. Kalau kagak rahmat bisa lulu lantah sekarang juga nih bisa. Enggak perlu nunggu sekarang, dulu udah dilulu lantahkan. Kenapa tidak? Satu ada hikmahnya. Yang kedua, karena Allah rahmat. Kalau kita beriman kepada Allah, maka kita harus merahmati semua makhluk Allah Subhanahu tanpa melihat status sosial, tanpa melihat agama, melihat paham, melihat mazhab, melihat suku, melihat budaya, melihat pekerjaan, dia pekerjaannya hina atau tidak, dia makhluk Allah, perlu bantuan, kita tolong. Sekali lagi ini teori loh Pak, aplikasinya ayo kita jalanin bareng-bareng. Ini tugas kita, tupoksi kita sebagai manusia. Masing-masing punya tugas bagaimana supaya ibadah kita kepada Allah bisa berefek pada kesalehan sosial kita ketika kita hidup di alam dunia ini. Ini para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya adalah takhallaqu bi akhlaqillah. Berperangailah seperti perangai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingat ulama besar namanya Abu Yazid Al-Bustami. Ya, Abu Yazid Al-Bustami pernah mengatakan begini. Ya Syekh, ya Imam, ditanya sama muridnya, bagaimana sebetulnya karakteristik Allah itu seperti apa ya? Atau karakter orang-orang yang ideal, yang soleh itu di hadapan Allah seperti apa ya? Jawabannya gampang aja Pak.
Jawabannya adalah sifatul haq yalbasuhal khalqu. Begitu jawabannya. Sifat Allah dipakai makhluk. Kan bingung tuh bagaimana sifat Allah dipakai makhluk. Bukan berarti sifat Allah yang qadim dipakai kita, bukan. Itu persoalan teori itu. Ini maksudnya begini. Jika Allah Maha Rahman, penyayang sama hambanya, kita kudu sayang sama makhluk, Pak. Jika Allah itu tidak pilih kasih, maka kita juga nggak boleh pilih kasih. Jika Allah Maha Pemberi, kita juga harus sering memberi kepada orang lain. Itu namanya iman akidah berefek pada kesolehan sosial. Lah kan kita terbalik. Semakin beriman semakin bakhil. Lah aneh itu. Semakin beriman semakin pelit. Semakin beriman semakin gak mau bergaul kecuali sama orang yang satu paham. Nah itu salah, Pak. Satu mazhab, satu salah. Yang begitu. Sama siapa aja oke, kita enak masuk surga bareng-bareng menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita disatukan dalam agama yang sama, pemimpin kita sama, yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu para jamaah sekalian rahmati Allah. Materi kita pada kesempatan pagi hari ini. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan boleh. Wallahu a'lam bishawab.